video kali ini kami akan membahas mengenai konsep JIT dan SCM. Sebelum kita mulai pembahasannya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Salihah, dengan dua rekan saya yaitu Arfi Ahmad Syabracila dan Rekasiwi Ayunda Putri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 Manajemen Biaya Strategis dengan dosen pengampu Ibu Rana Tumiur Mauli Karolin Simorangkir. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan JIT? Kalau belum tahu, yuk simak pembahasan video kali ini. Dalam pengertian luas, JIT adalah suatu filosofi tepat waktu yang memusatkan pada aktivitas yang diperlukan oleh segmen-segmen internal lainnya dalam suatu organisasi. Perubahan lingkungan tradisional ke pemanufakturan maju yang diikuti dengan persaingan tajam, bahkan berlevel global, mengakibatkan sistem manajemen dengan pendekatan tradisional yang berbasis economic order quantity dan metode minimal maksimal tidak cocok lagi dalam lingkungan yang baru, sehingga mendorong perusahaan menggunakan just in time atau JIT. Prinsip dasar just in time. Prinsip dasar just in time adalah peningkatan kemampuan perusahaan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan memperkecil pemborosan. Dalam konsep just in time terdapat 4 aspek loh. Di antaranya, pertama, menghilangkan semua aktivitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan value terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Kedua, menjaga kualitas barang yang diproduksi. Ketiga, mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi atau continuous improvement. Dan yang terakhir, yaitu menyederhanakan aktivitas produksi dengan minimalisir biaya penyimpanan persediaan. Selanjutnya, karakteristik JIT. Karakteristik JIT yang pertama adalah tata letak pabrik. JIT mengganti tata letak pabrik dengan sel manufaktur yang terdiri dari mesin yang dikelompokkan dalam kumpulan, biasanya dalam bentuk setengah lingkaran. Mesin-mesin diatur sehingga mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi secara berurutan. Yang kedua, pengelompokan yang memperdaya karyawan. Para karyawan diberikan suatu tingkatan partisipasi yang lebih tinggi dalam manajemen organisasi. Masukan pekerja dipandang dan digunakan untuk memperbaiki proses produksi. Para manajer akan bertindak lebih sebagai fasilitator daripada sebagai supervisor. Ketiga, total quality control atau TQC pada intinya adalah suatu pengerjaan tanpa henti untuk kualitas yang sempurna. Usaha untuk mendapatkan suatu desain produk dan proses manufaktur tanpa cacat. Dan ketertelusuran biaya overhead, JIT pada umumnya menurunkan persediaan hingga tingkat yang sangat rendah. JIT menolak untuk menggunakan persediaan sebagai pemborosan, namun sebagai solusi dari masalah-masalah ini. Bahkan, persediaan tidak hanya dipandang sebagai pemborosan, namun dipandang sebagai suatu yang langsung berhubungan. Contoh kasus JIT. Kasus untuk Xerox sebagai pemasok yang menawarkan fasilitas Just-in-Time Product Documentation kepada perusahaan pembuat truk. Just-in-Time Product Documentation yang diajukan oleh Xerox menjawab kebutuhan Freightliner dalam menghasilkan dan mengantarkan dokumentasi teknis tentang truknya dalam jumlah yang sesuai permintaan atau tidak berlebihan seperti sebelumnya diimplementasikan Freightliner dengan teknologi cetak offset. Dengan jumlah yang tidak berlebihan ini, Freightliner mengatasi masalahnya dalam pemborosan biaya ketika dokumentasi teknisnya perlu direvisi sebagian atau diterjemahkan ke bahasa lain. Pembahasan yang kedua adalah SCM atau lebih dikenal dengan Supply Chain Management. Supply Chain Management adalah suatu konsep yang menyangkut pada pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara tradisional. Dalam konsep SCM, rangkaian aktivitas antara supplier hingga konsumen akhir adalah dalam suatu kesatuan tanpa sekat yang besar, yang dimana SCM menekan pada pola terpadu menyangkut proses aliran produk dari supplier. Nah, tadi kita udah bahas definisi dari SCM nih. Selanjutnya adalah apa aja sih manfaat dari SCM? Yuk simak pembahasannya. Terdapat beberapa manfaat dari SCM, di antaranya manfaat yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan tujuan utama dari kegiatan proses manufaktur dari setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan.
Konsumen atau pengguna yang disebutkan dalam konteks ini tentunya merupakan konsumen setia jangka panjang. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pelanggan, konsumen terlebih dahulu harus puas dengan pelayanan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Semakin loyal konsumen atau mitra kepada perusahaan, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan. Sehingga produk yang dihasilkan perusahaan tidak terbuang untuk kepentingan konsumen. Manfaat selanjutnya yaitu menurunnya biaya. Mengintegrasikan aliran produk dari perusahaan ke konsumen akhir juga berarti mengurangi biaya saluran distribusi. Ada manfaat, pasti ada juga tantangannya. Dalam menerapkan SCM, sering terjadi beberapa tantangan dalam menerapkannya. Di antaranya, yang pertama, dalam lingkungan makro dan eksternal. Tantangannya adalah seperti terjadinya inflasi, persaingan di tingkat global, perkembangan teknologi, bahkan masalah infrastruktur atau birokrasi yang rumit. Sedangkan lingkungan mikro atau perusahaan, tantangannya seperti pengukuran kinerja yang tidak terdefinisikan dengan baik, customer service tidak didefinisikan dengan jelas, tidak ada pengukuran terhadap kelambatan respon dalam pelayanan, status data pengiriman yang tidak akurat dan sering terlambat, dampak ketidakpastian diabaikan, dan masih banyak tantangan lainnya yang mungkin bisa saja terjadi dalam penerapan SCM. Sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini.